got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok PBL Tim 10. Kami beranggotakan Cindy Veronica dan Aulia Zikri. Proyek PBL kami pada semester ini yaitu Line Follower Robot. Definisi dari Line Follower Robot merupakan suatu jenis robot beroda yang memiliki sensor untuk mendeteksi suatu garis dengan pola tertentu dan bergerak mengikuti garis dan pola tersebut. Prinsip dasarnya yaitu sensor digunakan untuk membaca garis strike berwarna hitam atau putih, selanjutnya untuk memproses data dari sensor, dan robot bergerak ke kiri ke kanan sesuai dengan data yang diterima dari sensor tersebut. Cara kerja Line Follower Robot yaitu didasarkan pada prinsip penggunaan sensor optik atau sensor lainnya untuk mendeteksi jalur atau garis yang harus diikuti, lalu mengambil tindakan untuk mengikuti jalur tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum cara kerja Line Follower Robot, yaitu pemasangan sensor, yaitu sensor optik, seperti sensor inframerah atau sensor reflektansi. Yang kedua, inisialisasi, robot dihidupkan dan program kontrolnya dimulai. Yang ketiga, membaca sensor. Selama perjalanan, robot terus membaca data dari sensor-sensornya. Komponen yang digunakan dalam robot Line Follower. Yang pertama ada driver motor. Ini merupakan modul driver motor DC yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan arah perputaran motor DC. Modul ini banyak digunakan dalam dunia elektronika dan sering dihubungkan ke Arduino. Yang kedua, kabel jumper merupakan kabel penghubung atau kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Yang ketiga, baterai merupakan sumber energi bagi robot. Seperti manusia kita membutuhkan makanan dan minuman, maka robot membutuhkan baterai sebagai sumber energinya. Yang ketiga, selanjutnya adalah sensor optik, merupakan sensor yang digunakan untuk mengubah sinar cahaya menjadi sinar elektronika. Sensor ini membantu mengukur intensitas pantulan cahaya yang datang dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca melalui alat pengukur yang terintegrasi berdasarkan jenis sensor. Pada proyek ini kami menggunakan jenis sensor yaitu fotodioda. Chassis itu adalah rangka utama atau biasa menjadi badan bagi si robot untuk meletakkan semua komponen yang dibutuhkan. Biasanya sebuah chassis pada robot dipasang berbagai macam frame dengan jumlah lebih banyak. Battery holder atau biasa disebut dudukan baterai merupakan sebuah tempat digunakan untuk menyimpan baterai yang nantinya akan disambungkan ke motor driver. Macam-macam sensor yang dapat digunakan pada proyek PBL kali ini yaitu touch sensor. Ini sensor yang mendeteksi ketika disentuh ibarat kulit. Touch sensor pada dasarnya adalah saklar yang memiliki berbagai jenis bentuk. Yang kedua, light sensor, ini mendeteksi cahaya atau peka terhadap cahaya di sekitarnya. Dan yang ketiga, color sensor, ini menangkap warna hitam dan putih atau warna lain seperti merah, biru, kuning, dan sebagainya. Berikut merupakan timeline PBL, yaitu kegiatan yang kami lakukan selama kegiatan PBL dari awal hingga akhir. Selanjutnya terdapat diagram alir pengerjaan proyek, terdapat pemahaman komponen, sensor, wiring diagram, dan selanjutnya membuat desain rangkaian driver dan optical sensor, dan selanjutnya melakukan simulasi rangkaian. Ada juga diagram alir PBL, ada pengenalan, penjelasan pola PBL, studi literatur, laporan PBL bab 1, bab 2, dan simulasi rangkaian, serta benchmark, review dan evaluasi desain dan simulasi. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah Line Follower Robot merupakan robot yang dirancang dengan sedemikian rupa menggunakan berbagai macam komponen seperti otaknya yaitu Arduino maupun sensor yang digunakan dan disusun di chassis yang digunakan supaya mampu untuk mengikuti perintah dari perancang seperti namanya yaitu mengikuti trackline yang sudah dibuat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Aulia Zikri. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Aulia Zikri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Printed Circuit Board atau bisa disingkat dengan PCB. Pertama-tama saya akan mengenalkan apa itu PCB dan jenis-jenisnya. Apa sih itu PCB? PCB adalah sebuah papan komponen elektronika yang tersusun untuk membentuk rangkaian elektronik atau tempat rangkaian yang untuk menghubungkan komponen elektronik satu dengan lainnya tanpa menggunakan kabel. Nah, jenis-jenis PCB. Yang pertama adalah single layer. Yang kita gunakan dalam PBL adalah single layer dikarenakan penggunaannya yang mudah dan harganya yang murah. Selanjutnya adalah double layer, yang layernya terdapat dua, dan itu biasanya memakan proses yang lebih lanjut, serta tidak memungkinkan bagi kami untuk menggunakannya. Dan yang ketiga adalah multilayer. Multilayer adalah PCB dengan layer yang berlipat-lipat untuk memudahkan para pembuat komponen agar PCB yang dibuat tidak menabrak satu sama lainnya. Berikut adalah skematik dan layout yang kami gunakan dalam pembuatan optical sensor dan motor driver. Berikut ini adalah skematik optical sensor yang kami gunakan. Di sini dapat dilihat jika tegangan yang kami masukkan melalui GND dan VCC 5 volt, maka seluruh optical sensor ini akan bekerja dan LED akan menyala. Ketika LED akan menyala, maka ketika dipantulkan, cahaya tersebut dapat diambil oleh fotodioda, dan ketika inputan yang telah diambil oleh fotodioda akan dilanjutkan ke motor driver. Di sini adalah layout optical sensor yang kami gunakan. Kami menyusunnya dari kiri dan kanan agar ketika mendeteksi jalur yang telah disediakan akan lebih mudah. Berikut adalah skematik dari driver motor. Nah, pertama-tama dari power kami menggunakan 9 volt, tapi akan diturunkan oleh IC regulator agar dapat disalurkan ke semua komponen yang telah digunakan. Nah, diturunkan hingga ke 5 volt dan dimasukkan ke IC L298N. Berikutlah selanjutnya sampai ke konektor-konektor lainnya. Berikut adalah layout driver motor kami yang telah kami buat, namun kami tidak dapat mengurangi kabel jumper yang digunakan dikarenakan kami takutnya putusnya jalur jika menggunakan jalur yang terlalu kecil, sehingga kami harus menggunakan jumper. Ini adalah langkah-langkah pembuatan PCB. Pertama, kami akan memprint layout PCB kami menggunakan transfer paper di ruang RTF. Lalu kami akan mencetak layout ke PCB menggunakan setrika dan kain sebagai alas. Untuk informasi lebih lanjut, kami menggunakan setrika untuk membuat layout PCB dikarenakan tinta yang dihasilkan akan lebih tahan lama dan cepat mengering. Namun ada cara lain yang lebih mudah, tapi ada kekurangan dan kelebihannya sendiri, yaitu dengan menggunakan autan. Apabila kita menggunakan autan, maka kertas yang menempel dengan tinta akan membuat PCB kelihatan kotor dan tintanya akan lebih lama untuk kering. Nah, kami menggunakan setrika dikarenakan teknik yang cepat walaupun membutuhkan usaha yang lebih. Berikut adalah etching. Kami menggunakan cairan ferrichloride yang dipanaskan dengan air panas, lalu digabungkan dengan bubuk ferrichloride tersebut. Lalu tunggu hingga beberapa saat hingga tembaga yang tidak diinginkan tersebut menghilang. Berikut adalah pemotongan PCB. Kami memotong PCB kami sesuai dengan layout yang telah kami buat tadi. Kami menggunakan gerinda hingga bentuk yang kami inginkan dapat didapatkan. Berikut adalah drilling PCB. Pembuatan lubang pada komponen untuk memberikan tempat pada komponen agar kami bisa solder dengan lebih bagus. Kami menggunakan drill dengan ukuran 0,8. Itu saja mungkin informasi yang dapat kami sampaikan terkait PBL kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Dari saya sekian, dan mungkin ada tambahan dari kawan saya, Cindy. Jika tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memperkenalkan motor driver. Jika dia di hitam, dia akan jalan, tapi kalau di putih, dia akan mati.